Halo semuanya, langsung aja kita mulai sesi bedah sejarah kita kali ini. Hari ini kita bakal ngebahas tuntas salah satu tokoh paling ikonik, memukau, sekaligus kompleks di abad ke-20, Soekarno. Dia ini kan arsitek karismatik yang melahirkan negara kita, Indonesia. Tapi seperti yang bakal kita lihat dari berbagai sumber hari ini, jalan hidupnya itu nggak cuma penuh sama pencapaian luar biasa yang bikin merinding, tapi juga diwarnai kontroversi tajam. Dan pada akhirnya, ceritanya nih kerasa kayak sebuah tragedi epik yang beneran dramatis. Coba deh kalian perhatiin potret ini. Ini adalah Kusno Sosrodihardjo atau yang jauh lebih kita kenal dengan panggilan akrabnya Bung Karno, Presiden pertama Republik Indonesia. Karismanya itu magnetis banget, ditambah kemampuan pidatonya yang bisa membakar semangat siapa aja. Nah, kekuatan inilah yang berhasil menyatukan ribuan pulau yang tadinya terpecah belah jadi satu identitas nasional. Tapi ada ironi besar di sini. Kepribadian super kuat yang sama itu pula lah yang nantinya justru jadi salah satu pemicu kejatuhannya. Oke, ini rute perjalanan kita hari ini. Kita bakal mulai dari perannya sebagai bapak pembangunan bangsa, lanjut ke sang pemersatu dan proklamator, kiprahnya di panggung dunia, masuk ke era demokrasi terpimpin, ngelihat krisis ekonomi dan kontroversi pribadinya, dan ditutup dengan akhir era sang fajar. Yuk, kita langsung masuk ke bagian pertama, sang bapak pembangunan bangsa. Jadi begini, perjalanannya dimulai sebagai mahasiswa teknik sipil di Bandung. Tapi panggilan jiwanya malah narik dia ke dunia aktivisme politik yang berapi-api buat ngelawan penjajahan Belanda. Saking tegasnya dia sama kebijakan non-kooperasi alias nggak mau kerjasama dengan Belanda, dia sampai mendirikan PNI di tahun 1927. Akibatnya udah bisa ditebak ya, dia ditangkap dan dijebloskan ke penjara Bancuy di tahun 1929. Nah, ini fakta yang gila banget menurut saya. Tahu nggak sih, naskah pidato pembelaannya yang super legendaris, Indonesia Menggugat, itu dia tulis di dalam sel sempit dan cuma beralaskan kaleng tempat buang air kecil. Benar-benar bukti kalau jeruji besi pun nggak bisa matiin api revolusinya. Waktu bacain pidato itu, Soekarno benar-benar menyuarakan apa yang dia sebut marhenisme. Dia bilang, senjata kami adalah rencana untuk mempersamakan pemungutan pajak sehingga rakyat marhen yang berpenghasilan maksimum Rp60 setahun nggak dibebani pajak yang sama dengan orang kulit putih yang penghasilannya minimum 9.000 setahun. Kutipan ini ngena banget kan? Ini nunjukin jelas fokus utamanya sejak awal. Ngebela rakyat kecil, terutama petani miskin, dari sistem kolonial yang super nggak adil. Sekarang kita lanjut ke bagian 2, sang pemersatu dan proklamator. Masuk ke era pasca Perang Dunia Kedua, tantangannya beda lagi. Pencapaian awalnya yang paling krusial adalah ngebangun identitas nasional. Bayangin, Indonesia itu luas banget, sukunya ribuan, bahasanya beda-beda. Nah, Soekarno merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Dia nyebut ini sebagai semacam faktor penyebut persekutuan terbesar yang bisa mengikat kelompok etnis, budaya, dan agama yang beda-beda itu. Digabung sama promosi bahasa Indonesia secara masif, dia sukses bikin orang Jawa, Bali, Sumatera, Papua, semuanya bangga bilang kalau mereka itu orang Indonesia. Perbandingan di slide ini nunjukin banget perbedaan tajamnya. Di satu sisi, sebelum 1945, kita ngelihat wilayah kepulauan yang gampang dipecah belah, dijajah Belanda berabad-abad, terus dilanjutin Jepang. Tapi setelah 1945, lahirlah sebuah Republik Indonesia yang merdeka, berdaulat, dan bersatu, yang diproklamasikan sama dia dan Muhammad Hatta. Ini lompatan sejarah yang luar biasa. Oke, kita masuk ke bagian 3, pemimpin berpengaruh di panggung dunia. Di era Perang Dingin, waktu dunia lagi pusing disuruh milih antara blok barat atau blok timur, ambisi global Soekarno malah makin menyala. Kebijakan luar negerinya itu agresif dan sukses besar. Dia yang memprakarsai konferensi Asia Afrika di Bandung tahun 1955, ngebawa 29 negara duduk bareng, yang mana itu mewakili lebih dari setengah populasi dunia saat itu loh. Dia juga ikut ngebentuk gerakan non-blok, terus nantang dominasi negara-negara besar, pakai konsep Nevos atau kekuatan baru yang bangkit, dan puncaknya sukses ngerebut kembali Irian Barat dari tangan Belanda. Tapi ya, sejarah itu selalu punya sisi backstage yang seru. Waktu konferensi Bandung, di saat Soekarno lagi tampil super karismatik jadi tuan rumah yang mempersatukan semuanya, di balik layar ternyata ada drama diplomatik. Perdana Menteri Tiongkok saat itu, Zhou Enlai, diam-diam bilang kalau dia belum pernah ketemu orang yang lebih arogan dari Perdana Menteri India, Jawaharlal Nehru. Fakta ini ngasih tahu kita betapa jagonya Soekarno di panggung global saat itu. Bisa ngendalin ego-ego raksasa para pemimpin dunia, biar acaranya tetap jalan lancar. Lanjut ke bagian 4.
demokrasi terpimpin dan manuver politik. Sayangnya, kejayaan di luar negeri ternyata beda cerita sama situasi di dalam negeri. Poin pentingnya di sini adalah, Soekarno ngerasa kalau demokrasi liberal ala barat itu gagal diterapin di Indonesia dan cuma bikin negara nggak stabil. Jadi, buat ngatasin perpecahan itu, mulai tahun 1959 dia ngeluarin konsep yang namanya Nasakom. Ini tuh ide buat gabungin 3 ideologi besar yang aslinya saling bertolak belakang, nasionalisme, agama, dan komunisme. Intinya dia mau maksa faksi-faksi politik yang lagi berantem ini buat tunduk bersatu di bawah kepemimpinannya. Berdasarkan analisis dari banyak sejarawan, di titik inilah Soekarno mulai ngelakuin manuver akrobat politik yang sangat berisiko. Secara objektif, dia mulai aktif ngelindungin dan ngasih ruang buat PKI atau Partai Komunis Indonesia yang waktu itu lagi tumbuh jadi partai komunis terbesar di dunia di luar Uni Soviet dan Tiongkok. Buat apa coba? Tujuannya adalah buat ngejadiin PKI sebagai kekuatan penyeimbang buat nahan pengaruh militer, khususnya Angkatan Darat yang saat itu sangat anti-komunis. Nah, kebayangkan segitiga politik di era demokrasi terpimpin ini kayak gimana rentannya. Di ujung yang satu, ada Angkatan Darat yang curiga banget sama pengaruh komunis dan asing sayap kiri. Di ujung lainnya, ada PKI yang makin masif karena ngerasa aman di bawah payung ideologi presiden. Di tengah-tengahnya, ada Soekarno yang bertindak kayak dalang, megang kendali keseimbangan di antara dua kubu raksasa yang makin hari makin siap meledak dan saling serang ini. Sekarang kita masuk ke bagian 5, krisis ekonomi dan kontroversi pribadi. Fokus berlebihan ke ideologi politik ini sayangnya bawa dampak fatal buat urusan dapur negara. Sambil terus ngebangun monumen megah kayak Monas buat simbol kebanggaan, ekonomi malah hancur lebur. Inflasi benar-benar meroket gila-gilaan, bikin rakyat biasa makin susah buat makan. Korupsi sama salah urus di birokrasi juga makin parah. Di tengah kondisi kaos begini, bukannya ngurangin kekuasaan, di tahun 1963 Soekarno malah diangkat jadi presiden seumur hidup. Sebuah langkah yang bikin gayanya makin kerasa otoriter. Nah, yang menarik dan agak absurd di slide ini, kontroversi pribadinya ternyata sampai memancing inteligen dunia. Soekarno kan emang dikenal punya gaya hidup cukup mewah dan beberapa kali menikah. Waktu Perang Dingin, agen Soviet, KGB, pernah nyoba meras dia pakai rekaman rahasia skandal intimnya. Reaksi Soekarno bukannya takut atau panik, dia malah ketawa dan minta kopian videonya. Di sisi lain, CIA dari Amerika Serikat bahkan niat banget sampai bikin film porno palsu pakai aktor yang mirip Soekarno buat ngejatuhin reputasinya. Dua-duanya gagal total secara kocak karena mereka sama sekali nggak paham betapa kuatnya pesona Soekarno di mata rakyatnya sendiri. Kita sampai di bagian terakhir, bagian 6, akhir era Sang Fajar. Tapi ya, sehebat-hebatnya Sang Dalang mainin akrobat kekuasaan, panggungnya akhirnya runtuh juga dan prosesnya cepet banget. Semuanya meledak di penghujung tahun 1965 lewat gerakan 30 September ketika 6 jenderal Angkatan Darat diculik dan dibunuh. Tragedi ini memicu reaksi balik yang benar-benar masif dan brutal dari militer terhadap PKI serta simpatisannya, berujung pada pembunuhan massal di berbagai daerah. Di tengah gelombang krisis yang udah di luar kendali ini, cengkraman kekuasaan Soekarno mulai lepas satu persatu. Titik baliknya atau momen skakmatnya adalah terbitnya Super Semar, Surat Perintah 11 Maret di tahun 1966. Lewat surat ini, Soekarno ngasih wewenang penuh ke Letnan Jenderal Soeharto buat memulihkan keamanan. Ironisnya, surat inilah yang jadi awal berakhirnya kekuasaan Sang Dalang politik. Soekarno akhirnya kena manuver politiknya sendiri yang pada akhirnya membuka pintu lebar-lebar buat bangkitnya era Orde Baru di bawah kekuasaan Soeharto. Tahun-tahun terakhir hidupnya itu ngasih kesan yang sangat tragis. Sang proklamator yang dulu suaranya dipuja jutaan orang, kini cuma bisa menghabiskan waktunya dalam isolasi sebagai tahanan rumah yang ketat. Rezim Orde Baru juga nerapin kebijakan desoekarnoisasi buat pelan-pelan ngehapus sisa pengaruhnya di masyarakat. Bung Karno akhirnya meninggal dunia karena gagal ginjal di tahun 1970. Barulah di era 80-an, namanya mulai pelan-pelan direhabilitasi, sampai akhirnya diakui secara resmi sebagai pahlawan nasional. Jadi, kita sampai di satu pertanyaan penting buat kalian renungin. Gimana sih cara yang paling tepat buat ngingat warisan seorang Bung Karno? Apa kita harus ingat dia cuma sebagai sang bapak pendiri bangsa yang meniupkan nyawa kemerdekaan buat kita? Ataukah sebagai pemimpin yang karena ambisi dan manuver bahayanya ngebawa negara ke jurang kekacauan dan tragedi? Dari semua data yang kita ulas hari ini, jawabannya mungkin aja, dia adalah kedua-duanya. Terima kasih banyak udah ngikutin sesi bedah sejarah kita kali ini. Semoga wawasan ini bermanfaat. Teruslah belajar dan sampai ketemu lagi di pembahasan berikutnya.